Ya, jadi sebenarnya ini tindakan PCI. PCI itu percutaneous coronary intervention, di mana pasien ini kita ketahui dari pemeriksaan sebelumnya dengan CT scan koroner itu mengalami kalsifikasi. Kalsifikasi itu artinya mengalami pengkapuran. Nah, karena tujuan dari tindakan PCI itu adalah memperlebar apa yang sempit tadi, mengkapur itu akhirnya menimbulkan penyempitan yang bermakna. Sehingga aliran darah itu tidak bisa memenuhi dengan kebutuhan jantung. Ini kita lakukan PCI. Tetapi penyempitannya itu sudah mengalami pengkapuran. Sehingga kalau mengalami pengkapuran, maka nanti harus dilakukan upaya untuk membuat kapur ini menjadi hilang. Nah, caranya dilakukan rotablasi. Rotablasi itu alatnya namanya rotablator. Rotablator yang dia seperti bor gitu, dia akan bergerak. Kemudian kita juga memakai iFuse. iFuse itu singkatan dari intravaskular ultrasonografi. Jadi dia memakai kamera, kita masukkan ke dalam pembuluh koroner untuk mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah melihat anatomi dari pembuluh koroner itu sendiri, kemudian bagaimana situasi kalsifikasi dan penyempitan yang terjadi pada koroner itu, apakah itu kalsifikasi yang bersifatnya eksentrik atau menyeluruh, konsentrik, atau berapa panjangnya dan berapa diameter yang akan kita perhitungkan, sehingga ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk menggunakan rotablator, kemudian ukuran alat stent yang akan kita pasang itu menjadi lebih presisi. Nah, pada kasus ini kita telah mampu melakukan tindakan PCI dengan dukungan dari alat iFuse, intravaskular ultrasonografi, sehingga tindakan PCI ini akhirnya diperlukan suatu rotablator untuk membuat suatu debulking teknik sehingga pemasangan stent ini akan menjadi lebih baik. Nah, ke depan pemasangan ring atau cincin pada jantung ini atau stent ini memang membutuhkan suatu tingkat presisi yang lebih baik. Nah, salah satunya dengan menggunakan iFuse dan rotablator. Ada beberapa indikasi sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah penggunaan iFuse ini adalah untuk mengetahui anatomical dan situasi di dalam pembuluh darah koroner. iFuse itu digunakan di koroner dengan memasukkan kamera ke dalam pembuluh darah lewat access site. Kalau kali ini saya memakai femoral, juga bisa radial sebenarnya. Lalu kita lihat dengan suatu monitor di dalam pembuluh koroner itu. Nah, kegunaan dari mengetahui anatomi tadi, kita akan mempunyai rencana kerja yang lebih pasti. Apakah tujuannya itu misalnya untuk pemasangan stent atau ring jantung, dari sisi ukurannya, dari sisi panjangnya. Kemudian kita bisa menentukan apakah stent itu telah terpasang dengan sempurna, yang kita sebut sebagai well deployed. Jadi stent itu nanti akan dikembangkan dan menempel dinding pembuluh darah koroner. Kalau dia kurang menempel secara baik, itu akan menimbulkan beberapa risiko. Salah satunya adalah penyempitan mendadak maupun penyempitan jangka panjang. Nah, karena itu dengan kamera ini di dalam pembuluh koroner, kita akan mengetahui apakah meletakkan atau memasang stent ini betul-betul akurat dan presisi, sehingga komplikasi dan patensi stent yang dipasang ini di dalam bisa menjadi baik dalam jangka panjang. Kira-kira begitu. Terima kasih.